Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 10 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Budini ucapkan selamat datang di semester 2. Semangat lagi untuk belajarnya. Nah, untuk pertemuan pertama pada pembelajaran daring hari ini yaitu KD 3.4 yaitu tentang virus. Oke, Budini sudah menyajikan nih breaking news. Kasus positif corona pertama kali di Indonesia. Pada bulan Desember 2019, dunia dihebohkan dengan munculnya kasus wabah virus COVID-19 yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada bulan Maret 2020 yang hingga kini tercatat pasien yang terkena virus corona sudah mencapai 87.619.751 jiwa positif terserang virus corona per 7 Januari 2021. Angka yang terus naik hingga saat ini. Nah, kira-kira apa sih itu virus? Bagaimana virus dapat menyebar dan bagaimana menginfeksi manusia? Oke. Virus merupakan senyawa asam nukleat yang terdiri atas komponen DNA atau RNA. Nah, virus bukan termasuk makhluk hidup karena komponennya hanya berupa asam nukleat dan protein pendukung. Virus bukan makhluk hidup juga karena hidupnya sangat tergantung pada makhluk hidup, baik hewan maupun tanaman, sehingga sering disebut dengan obligat parasit. Jadi, virus apabila tidak ada inangnya, dia tidak akan hidup dan berkembang biak. Oke, Budini lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya tentang sejarah penemuan virus. Nah, pada tahun 1892, Dimitri Ivanovsky mempelajari penyakit tembakau yang disebut dengan tobacco mosaic virus. Nah, di sini ciri-ciri dari tobacco mosaic virus ini yaitu munculnya bercak kuning pada daun tembakau. Nah, saat itu Dimitri melakukan sebuah eksperimen dengan mengoleskan ekstrak daun yang terserang penyakit mozaik pada daun yang sehat. Selanjutnya, daun yang awalnya sehat terserang penyakit mozaik, yaitu berupa bercak kuning pada daun. Tidak berhenti di situ saja. Dimitri melakukan percobaan lagi dengan memanaskan ekstrak daun yang terserang penyakit dan mengoleskannya ke daun yang sehat. Ternyata hasil pengamatan menunjukkan bahwa ekstrak tersebut tidak menyebabkan sakit pada daun sehat. Tidak berhenti di situ saja, pada tahun 1893, Dimitri melakukan percobaan dengan menyaring ekstrak daun tembakau yang terserang patogen dengan saringan keramik. Kemudian cairan hasil saringan tersebut dioleskan ke daun tembakau yang sehat. Ternyata daun yang awalnya sehat terkena penyakit dengan munculnya bercak-bercak kuning pada daun tembakau. Nah, Dimitri menduga bahwa penyakit mozaik pada daun tembakau tersebut disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil. Oke, selanjutnya pada tahun 1897, ilmuwan dari Belanda, Martinus William Pejering, melakukan percobaan berdasarkan penemuan dari Dimitri dengan mengoleskan getah daun tembakau hasil saringan dari tembakau satu ke tembakau lain. Nah, ternyata daun tembakau yang awalnya sehat terpapar oleh mozaik virus, yaitu munculnya bercak-bercak kuning pada tumbuhan tembakau. Nah, pada saat itu di dunia sains hanya mengenal bakteri sehingga penyebab penyakit mozaik pada daun tembakau diduga disebabkan oleh bakteri yang ukurannya sangat kecil. Nah,
Ternyata dugaan tentang bakteri yang berukuran sangat kecil itu ternyata keliru. Nah, pada tahun 1935, Wendell Meredith Stanley berhasil mengkristalkan penyebab penyakit mozaik pada tembakau. Nah, di sini eh, Wendell menyimpulkan bahwa virus berbeda dengan bakteri. Jika kristal virus diinjeksikan ke tanaman tembakau yang sehat, virus akan aktif dan mengganda, kemudian menyebabkan penyakit. Virus dapat dikristalkan, berarti ia bukan sel. Nah, virus dianggap sebagai peralihan antara benda abiotik dan biotik. Nah, virus yang menyerang tanaman tembakau diberi nama dengan virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus. Nah, itu adalah awal sejarah penemuan virus. Budini lanjut ke ukuran dan struktur virus. Yang pertama, ukuran virus sangat kecil, yaitu berukuran 20 hingga 300 mm. Kemudian hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron. Nah, jadi kalau diamati dengan mata telanjang, tidak akan terlihat. Apalagi menggunakan mikroskop cahaya. Nah, masih belum terlihat. Jadi, virus hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Selanjutnya, struktur virus ini hanya terdiri atas satu asam nukleat saja. Jadi, kalau nggak DNA, ya RNA saja. Selanjutnya, virus dikatakan hidup karena dapat bereproduksi, dan virus dikatakan benda mati karena dapat dikristalkan. Jadi virus itu kalau tidak ada inangnya, jadi inangnya itu bisa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Jadi dikatakan hidup apabila dia hidup pada inangnya dan dapat bereproduksi. Selanjutnya, bentuk tubuh dari virus ini sangat bervariasi. Pada umumnya berbentuk segi banyak. Nah, di sini ini merupakan gambar dari bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Nah, di sini Budini sudah menyajikan gambar. Nah, Budini jelaskan satu persatu. Nah, di sini ada bagian kepala, leher, dan ekor. Jadi, virus ini terdiri atas 3 bagian besar, kepala, leher, dan ekor. Nah, di kepala terdiri atas kapsid. Apa sih itu kapsid? Kapsid merupakan selubung yang berupa molekul protein yang terdiri atas bagian-bagian yang disebut dengan kapsomer. Nah, di sini berfungsi untuk memberi bentuk pada virus. Selanjutnya, di dalam kapsid ini terdapat materi genetik atau asam nukleat. Jadi, terdiri atas DNA atau RNA saja. Jadi, hanya satu. Berbeda dengan seperti kita, manusia. Nah, materi genetiknya itu kan ada DNA dan RNA. Tetapi, kalau virus hanya memiliki satu. Kalau nggak DNA, ya RNA. Selanjutnya ada leher, kemudian ekor, kemudian penyangga dasar, jadi ini yang nantinya akan bersentuhan dengan inang, dan selanjutnya yaitu serabut ekor. Nah, bentuk-bentuk sel ini sangat bentuk-bentuk dari virus ini sangat beragam. Ada yang bentuknya bulat, itu contohnya dari virus influenza dan virus HIV. Selain itu juga virus corona atau coronavirus itu juga memiliki bentuk bulat. Kemudian yang berbentuk oval itu adalah contohnya virus rabies. Kemudian yang bentuknya batang itu adalah virus mozaik tembakau atau TMV. Dan selanjutnya yang bentuknya polihidris itu adalah adenovirus. Kemudian ada virus T. Nah, dia adalah virus yang menyerang bakteri atau bakteriofag. Nah,
Ini merupakan kurang lebih gambar dari bentuk-bentuk virus. Nah, bentuk dari virus tobacco mosaic virus bentuknya batang. Kemudian kalau adenovirus dia berbentuk segi banyak. Kemudian virus influenza atau coronavirus, nah itu bentuknya bulat seperti ini. Kemudian ada bakteriofag. Nah, ini adalah virus yang menyerang pada bakteri, bentuknya yaitu seperti huruf T. Nah, klasifikasi virus berdasarkan asam nukleatnya. Jadi kan tadi sudah Budin jelaskan, asam nukleat pada virus itu hanya satu. Kalau nggak DNA, ya RNA. Nah, di sini Budini sudah menyajikan tabel klasifikasi virus berdasarkan asam nukleatnya. Yang DNA ada papovirus, adenovirus, herpes virus, poxvirus, dan parvovirus. Selanjutnya yang asam nukleatnya RNA itu ada reovirus, picomavirus, togavirus, rhabdovirus, paramisovirus, ortomisovirus, retrovirus. Nah, dan ada juga coronavirus. Itu asam nukleatnya yaitu berupa RNA. Nah, yang saat ini lagi melanda atau mewabah, terutama di Indonesia juga, apa sih itu virus corona? Oke. Virus corona atau biasa disebut dengan SARS coronavirus 2. Jadi coronavirus jilid 2. Nah, corona dalam bahasa Inggris artinya crown atau berasal dari kata crown yang artinya mahkota. Sebutan ini diambil dari struktur dinding virus yang memiliki duri atau spike yang mengelilingi virus sehingga berbentuk mirip dengan mahkota. Oke, nah ini merupakan struktur dari virus corona. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Virus ini menyerang sistem pernafasan. Nah, virus ini tergolong dalam golongan virus yang sama dengan penyebab penyakit SARS atau MERS. Nah, virus corona atau SARS coronavirus 2 merupakan jenis virus RNA, yaitu virus dengan materi genetik berantai tunggal. Karena struktur inilah virus RNA lebih mudah mengalami mutasi. Nah, apa sih itu mutasi? Mutasi virus itu sendiri merupakan perubahan pada materi genetik yang dapat mempengaruhi struktur dan cara kerja virus. Nah, di sini struktur virus corona ini dibawa oleh hewan-hewan yang ada di kota Wuhan, jadi hewan-hewan liar. Kemudian mengalami mutasi, yang pertamanya itu hanya menyerang pada hewan, sekarang bermutasi, bisa menyebabkan atau dapat menularkan dari hewan ke manusia. Nah, kemudian Budini jelaskan di sini struktur virus corona. Jadi biasanya virus pada hewan dilengkapi dengan amplop virus atau membran luar. Nah, di sini amplop virus pada corona ini memiliki struktur lapisan lipid ganda yang terdiri atas protein penyusun membran atau M protein, kemudian envelope atau E, dan spike atau S, protein E dan M. Jadi protein E dan M di sini sangat penting dalam membentuk selubung dan mempertahankan struktur virus corona. Selanjutnya amplop atau membran luar, kemudian M protein dan N protein melindungi virus corona saat berada di luar inang. Kemudian spike atau S protein ini dapat menempel pada sel epitel manusia, yaitu yang letaknya pada saluran pernafasan. Nah, ini merupakan sel epitel yang terinfeksi oleh virus corona. Jadi,
Ini merupakan yang panjang-panjang ini merupakan sel epitel, sedangkan yang berbentuk bulat-bulat seperti ini adalah virus corona. Nah, jadi diingat-ingat ya Mas dan Mbak, virus corona ini menyerang saluran pernafasan. Makanya kenapa perlu sekali menjaga jarak dan memakai masker, rajin-rajin mencuci tangan. Nah, itu karena orang yang terpapar oleh virus corona itu dapat menularkan dengan melalui ludah atau bersin. Nah, itu bisa menularkan ke orang yang tidak sakit. Kemudian virus tersebut dapat masuk melalui hidung, kemudian menyerang ke saluran pernafasan. Oke, tugas kali ini yaitu membuat komik bergambar dengan sedikit tulisan yang di dalamnya berisikan informasi mengenai apa sih itu virus corona, bagaimana struktur dari virus corona yang membedakan dengan virus lain, dan bagaimana gejala yang ditimbulkan apabila terserang oleh virus corona, dan usaha apa saja yang telah dilakukan di daerah kalian untuk mencegah virus corona. Nah, tugas ini silahkan dibagikan ke sosial media Instagram kalian dengan caption, nama, kelas, atau nomor absen, serta sertakan anjuran untuk pencegahan COVID-19. Tag di Instagram Budini. Nah, di sini penilaian akan Budini lakukan melalui postingan di sosial media milik kalian. Nah, di sini kakak tingkat kalian sudah Nah, ini merupakan hasil karya dari tingkat kalian tentang komik mengenai coronavirus. Nah, kalian bisa menggambar sendiri ataupun menggunakan aplikasi CorelDRAW, terserah kalian, sebagus mungkin, semenarik mungkin. Jangan lupa nanti diupload di Instagram kalian, di tag di Instagramnya Budini. Nah, ada beberapa contoh lain. Nah, ini merupakan komik bergambar tentang coronavirus. Jadi insya Allah Mas dan Mbak lebih kreatif lagi nih dari kakak-kakak kelas kalian. Oke, Budini tunggu hasil tugas kalian dan jangan lupa diupload di sosial media kalian dan jangan lupa disertakan anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan. Oke. Budini ucapkan terima kasih. Jadi insya Allah akan bertemu di materi selanjutnya. Jadi hari ini Budini hanya menjelaskan tentang struktur, kemudian sejarah, dan sedikit menyinggung tentang virus corona. Oke, tetap jaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Budini mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.